Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua. Saya Muhammad Wahyudi dari Gugus 6 Kecamatan Dander. Di sini saya akan ibaratnya bukan menggurui atau mengajari ya. Tapi setelah saya membaca bagaimana ekin ya ekin di PMM, mungkin bisa menjadi sedikit pertimbangan lah ya. Oke, ini sebenarnya saya sudah mengajukan untuk persetujuan atasan di bulan Januari ini, yaitu perencanaan dan persetujuan atasan ya. Tinggal menunggu persetujuan atasan saya, Bapak Suprapto ya. Kemudian ya, untuk perencanaan kerja saya mencoba memakai akun lain, akun teman saya ya. Kan sedikit tips lah. Saya klik lanjutkan ya di praktek pembelajaran. Sebelum itu kita harus lihat rapot pendidikan Sardik kita. Ya, di sini ada manajemen kelas cukup, metode penjelasan cukup, dan dukungan psikologis baik. Kalau ini baik semua, kita bisa memilih apapun lah untuk perkembangan lembaga kita. Oke, lanjut. Contoh saya memilih instruksi pembelajaran. Kemudian saya akan melanjutkan di pengembangan kompetensi. Dan untuk RHK di pengembangan kompetensi ini kita harus mendapatkan 32 poin ya teman-teman. Ya, kalau saya pilih ini, meningkatkan kompetensi melalui peran partisipan kegiatan seminar, lokakarya, simposium. Ini kalau kita mencari sertifikat itu harus yang relevan dengan dengan rencana hasil kerja kita ya. Nah, kalau saya sendiri, saya memilih untuk benar ya. Lupa sebentar. Yang penting kita harus normal ya, normal dan bisa kita penuhi. Ingat ya, bisa kita penuhi. Ini bukan. Kalau saya memilih ini, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Ini setiap satu sertifikat topik ya, sertifikat topik di PMM ya, sampai aksi nyata itu mendapatkan nilai 8 poin ya untuk di pelatihan mandirinya. Oke. Jadi maksimal kita harus mendapatkan 4 kegiatan sertifikat topik. Ini menurut saya pribadi ya, saya memilih untuk menyelesaikan sertifikat topik ya. Itu menurut saya lebih enak. Kalau teman-teman mau menggunakan RHK yang lain, silakan. Yang penting kita bisa mendapatkan bukti dukungnya ya. Oke. Dan untuk sertifikat topik ini di PMM itu kita sudah mendapatkan rekomendasi belajar. Rekomendasi belajar ini disusun dari rapot pendidikan kita. Di setiap sekolah mungkin akan beda ya. Ini ada 3 rekomendasi belajar ya. Berarti kita tinggal nambahi 1. Ini kemarin tadi pagi saya sudah mengupload aksi nyata untuk divalidasi ya teman-teman. Tinggal menunggu validasi ya. Validasi ini itu biasanya minggu ketiga setiap bulannya. Jadi kita harus tahu ya arahnya. Seumpama ini kan Februari ini kita sudah melaksanakan observasi dan lain-lain ya. Jadi setelah perencanaan kita harus observasi dan lain-lain. Nah, menurut pendapat kami juga, kalau kita mengerjakan
aksi nyata sekarang, minggu ketiga bulan depan kita sudah mendapatkan sertifikat ataupun kita akan ditolak aksi nyata kita karena tidak sesuai dengan ketentuan dari PMM. Jadi kalau di lembaga kami SDN Kemandel 4 itu target tetap di atas 4 untuk menjaga nih sertifikat kita ditolak ya. Oke, yang penting kita bisa membuktikan bukti dukungnya ya. Ini 4 sertifikat ini dalam 1 semester ya. Jadi dimulai mungkin Januari atau Februari. Kemudian kita ke tugas tambahan. Di keterangan ini juga tugas tambahan diberikan kepada tidak termasuk ya. Di sini maka dilewati bisa, tapi saran saya tetap diisi. Di sini ada semuanya ya. Kita pilih yang semua jenjang ya untuk SD terutama ya. Contoh, pembina ekstrakurikuler pramuka bisa. Lagi guru piket juga ada. Ya, tinggal kita memilih yang mana yang terbaik untuk lembaga kita. Dan bukti dukungnya ini adalah laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Laporan ini seperti laporan pengembangan diri ya. Sebagai guru piket kita harus punya laporan setiap harinya, jadwalnya dan lain-lain itu. Ini juga satu kegiatan per semester ya. Di kegiatan ini juga banyak termasuk TPPK juga ada ya. Kita cari yang semua jenjang ya. Nah ini TPPK. Ini kan kita juga sudah upload di Dapodik juga ya. Kita tinggal membuat laporannya. Dan laporan di kinerja PMM ini itu bukti dukungnya ada sertifikat dan ada laporan seperti ini. Nah, kemudian kalau kita sudah tentukan ini, kita ke perilaku kerja. Nah, untuk perilaku kerja ini jenengan bisa lihat ya sesuai dengan nih. Kalau berorientasi pada pelayanan, nih, ya, bisa lihat di file yang beredar lah. Ya. Jadi ini sesuai dengan karakteristik teman-teman semua ya. Mau apa silahkan ya. Contoh, akuntabel. Ini hanya contoh, teman-teman bisa sesuai dengan teman-teman semua ya. Nanti bulan Februari kita juga akan melakukan observasi ya. Kebetulan ada teman yang dari Lamongan, Pak Dian ini, tidak tahu ilmunya dari mana tapi luar biasa sekali ya. Jadi dokumennya itu semua lengkap ya, mulai perilaku kerja, ada dokumen apa itu observasi, from A, from B, from C, semua sudah disiapkan sama Pak Dian ini ya. Untuk websitenya yaitu Guru Dikdas Lamongan, jenengan bisa akses ya. Oke lanjut, setelah ini terisi semua, tinggal kita menunggu persetujuan kepala sekolah ya. Ini kerangkuman. Kalau jenengan yakin ya, jenengan yakin bahwa rangkuman perencanaan kinerja Anda tepat untuk pribadi Anda, jenengan bisa langsung melanjutkan ajukan ya. Ini nanti akan dilihat kepala sekolah untuk disetujui ya. Untuk kinerja di PMM ini jangan takut ya. Yang penting kita bisa membuktikannya. Ini contohnya ini. Hasil penilaian observasi guru. Ini nanti di sini. Nah, ini nanti juga diupload ya. Bisa kita sudah disiapkan sama Pak Dian. Ya, websitenya jangan lupa Guru Dikdas Lamongan. Jangan bisa cari di Google. Contoh ini yang ini. Tadi saya memilih yang ini karena untuk lembaga kami menyelesaikan satu aksi nyata yang setara 8 poin itu lebih mudah
daripada RHK yang lain ya. Dan bukti dukungnya ini adalah sertifikat Tokpik ya. Untuk sertifikatnya itu kan juga berasal dari PMM, jadi sudah ngeling lah ya. Jangan lupa dokumen KOSP juga disediakan ya. Ini. Nah, terlaksananya dokumen KOSP, bukti dukungnya adalah rangkuman kehadiran. Oke, kalau jenengan yakin, silakan dilanjutkan. Oke, demikian sedikit tutorial lah, bukan tutorial, sedikit pengetahuan dari saya ya. Untuk pengisian observasi di bulan Februari, kita lanjut di bulan Februari. Terima kasih sebelumnya, saya Muhammad Wahyudi dari Gugus 6 Kecamatan Dander. Semoga bisa membantu panjenengan sedoyo. Terima kasih.